Islam. Di sini ya, tujuan utama dari perbankan syariah adalah memberikan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, karar atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi, serta mendorong pemerataan ekonomi. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Ada beberapa lembaga dan industri pendukung yang berperan penting dalam memastikan perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks ini, mari kita bahas peran-peran apa saja. Yang pertama yaitu peran lembaga pengawas dan regulator. Yang kedua yaitu peran lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga yaitu peran lembaga pendidikan dan penelitian. Yang keempat yaitu peran industri teknologi. Yang kelima yaitu peran pemerintah, dan yang terakhir yaitu peran lembaga internasional. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu terkait peran yang sudah tadi saya jelaskan satu persatu. Yang dimana peran pertama yaitu peran lembaga pengawas dan regulator, terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Nah, jadi OJK adalah lembaga utama yang mengawasi perbankan syariah di Indonesia. Beberapa peran utama OJK adalah yang pertama, regulasi dan pengawasan. JOK memastikan bahwa semua bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, standar perbankan internasional, dan praktik tata kelola yang baik. Yang kedua yaitu mendorong inovasi. OJK mendukung pengembangan produk dan layanan baru seperti pembiayaan syariah berbasis teknologi atau fintech. Yang ketiga yaitu edukasi publik. Melalui program literasi keuangan, OJK membantu masyarakat memahami konsep perbankan syariah. Yang kedua yaitu Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mendukung perbankan syariah melalui kebijakan moneter dan pengembangan infrastruktur keuangan. Yang pertama yaitu instrumen likuiditas syariah. Bank Indonesia menyediakan produk seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau biasa disingkat dengan SBIS untuk mendukung manajemen likuiditas. Yang kedua yaitu sistem pembayaran syariah. Bank Indonesia memfasilitasi sistem pembayaran yang aman dan sesuai syariah. Yang ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip Islam, yang dimana terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu fatwa syariah. DSN MUI mengeluarkan fatwa untuk produk seperti murabahah, musyawarah, dan mudharabah. Yang kedua yaitu bimbingan syariah. DSN MUI bekerja sama dengan komite syariah di masing-masing bank. Yang kedua yaitu peran lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank mendukung perbankan syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang saling melengkapi. Seperti yang pertama ada asuransi syariah atau biasa disebut dengan takaful. Nah, jadi asuransi syariah atau takaful melindungi nasabah dari resiko keuangan tanpa melibatkan unsur riba dan karar. Contohnya, pembiayaan kendaraan di bank syariah sering dikombinasikan dengan perlindungan takaful. Yang kedua yaitu pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang halal seperti sukuk atau obligasi syariah dan reksa dana syariah. Ini membantu bank syariah mengelola dana mereka secara efektif. Yang ketiga yaitu fintech syariah. Jadi fintech syariah menyediakan layanan seperti pembiayaan peer-to-peer atau P2P berbasis syariah yang meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat kecil. Yang ketiga yaitu peran lembaga pendidikan dan penelitian.
lembaga pendidikan dan penelitian terbagi menjadi beberapa pendidikan yang dimana yang pertama yaitu pendidikan formal. Perguruan tinggi yang menyediakan program studi ekonomi Islam memiliki peran strategi dalam mencetak sumber dana manusia yang kompeten. Beberapa universitas juga bekerja sama dengan Bank Syariah untuk mengembangkan kurikulum berbasis praktik lapangan. Yang kedua yaitu penelitian. Penelitian dilakukan oleh lembaga pendidikan lembaga pendidikan dan membantu mengidentifikasi tantangan di sektor perbankan syariah seperti manajemen risiko dan pengembangan produk baru. Yang ketiga yaitu pelatihan dan sertifikasi. Lembaga pelatihan memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi profesional perbankan syariah seperti sertifikat manajemen risiko syariah dan akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu peran industri teknologi. Peran industri teknologi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu digitalisasi layanan. Teknologi telah mengubah wajah perbankan syariah dengan menghadirkan layanan digital seperti mobile banking syariah. Ini memperoleh nasabah dalam mengakses produk dan layanan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yaitu keamanan dan transparansi. Teknologi seperti blockchain mendukung transportasi dalam transaksi keuangan syariah. Selain itu, teknologi keamanan data membantu melindungi informasi nasabah dari ancaman siber. Yang selanjutnya yaitu inovasi produk. Nah, jadi inovasi produk, industri teknologi bekerja sama dengan Bank Syariah untuk mengembangkan produk baru seperti e-wallet syariah dan platform. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini terbagi menjadi beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan dan regulasi. Pemerintah menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah seperti insentif pajak dan regulasi yang mendukung inklusi keuangan syariah. Yang kedua yaitu dukungan infrastruktur. Pemerintah menyediakan infrastruktur seperti sistem pembayaran dan akses internet yang mendukung digitalisasi perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu edukasi masyarakat. Melalui program literasi keuangan, pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan keuangan perbankan syariah. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Tanpa kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, sulit bagi perbankan syariah untuk berkembang secara efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat. Lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan DSN MUI bekerja sama untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Dengan regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung, industri perbankan syariah dapat menciptakan ekosistem dan inklusif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu pentingnya regulasi dalam perbankan syariah. Regulasi berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur operasional perbankan syariah. Tanpa regulasi, tidak ada kepastian hukum sehingga industri ini sulit berkembang. Jadi yang selanjutnya yaitu beberapa aspek penting dalam regulasi. Yang pertama yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum
hukum terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu regulasi, memberikan dasar hukum untuk operasi bank syariah. Yang kedua yaitu di Indonesia, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua yaitu kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tentang regulasi, memastikan semua produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Dewan Syariah Nasional atau MUI memiliki peran utama dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman. Yang ketiga yaitu tata kelola dan manajemen risiko. Regulasi dari OJK mengatur penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko di perbankan syariah. Bank syariah wajib mematuhi aturan seperti prinsip KYT atau Know Your Customer dan pengelolaan likuiditas berbasis syariah. Yang keempat yaitu perlindungan konsumen. Regulasi juga bertujuan melindungi hak-hak konsumen melalui transparansi informasi, literasi keuangan, dan jaminan simpanan. Yang kedua yaitu kebijakan yang mendukung perbankan syariah. Kebijakan pemerintah dan lembaga terkait melengkapi regulasi dengan menciptakan lingkungannya yang kondusif untuk pertumbuhan perbankan syariah. Beberapa kebijakan utama yaitu yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendukung produk berbasis syariah seperti sukuk dan investasi syariah. Yang kedua yaitu kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur dengan mekanisme pembiayaan syariah. Selanjutnya B yaitu kebijakan moneter. Bank Indonesia mendukung pengembangan instrumen moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau biasa disingkat dengan SBIS dan pasar uang antar bank syariah atau biasa juga disingkat dengan PUAS. Bank Indonesia juga mendorong pengembangan sistem pembayaran berbasis syariah. Yang ketiga yaitu kebijakan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mendorong pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga sertifikasi profesi mendukung pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia perbankan syariah. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu kebijakan inklusi keuangan syariah. Regulator dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan syariah. Nah, jadi yang ketiga yaitu peran lembaga dalam implementasi regulasi dan kebijakan, di mana ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengawasan OJK memastikan semua bank syariah mematuhi regulasi dan prinsip syariah. Inovasi produk mendorong pengembangan produk harus seperti pembiayaan hijau berbasis syariah.